Hari ini, saya ingin membagikan cara untuk melindungi diri Anda ketika diserang oleh orang lain. Bukan, ini bukan saat Anda diserang secara fisik. Ini adalah ketika Anda diserang dengan kata-kata. Apakah Anda sekalian pernah merasa sakit hati karena diremehkan, dipandang rendah, atau diejek oleh orang lain? Sebenarnya, ada cara untuk menghadapi situasi seperti itu agar Anda tidak terluka. Selain itu, saya juga akan mengajarkan kata-kata ajaib yang bisa membungkam orang yang menyerang Anda, bahkan mengubahnya menjadi pendukung Anda. Jadi, mohon dengarkanlah hingga akhir. Pertama-tama, hal yang paling ingin saya sampaikan adalah, orang yang suka meremehkan orang lainlah yang bersalah, bukan orang yang diremehkan. Anda sama sekali tidak salah. Ini adalah hal yang paling penting untuk diingat. Orang yang suka meremehkan biasanya menargetkan mereka yang dianggap mudah untuk ditindas. Misalnya, orang yang tidak percaya diri, orang yang cenderung terlalu memikirkan perasaan orang di sekitarnya, atau orang yang jujur dan baik hati sehingga tidak pernah membantah. Mereka adalah tipe orang yang pasif. Orang yang terlalu memikirkan ucapan orang lain juga sering menjadi sasaran, karena mereka cenderung menerima kata-kata tersebut terlalu serius. Contohnya, ketika di tempat kerja seseorang hanya berkomentar ringan, cara kerjamu sepertinya kurang efisien. Ya, orang yang menjadi target akan langsung berpikir mendalam. Apakah cara kerjaku memang salah? Mereka memiliki keseriusan untuk menerima semua ucapan orang lain dengan tulus. Tetapi bagi sebagian orang, ini justru memunculkan rasa superioritas dan menjadi celah untuk merendahkan. Singkatnya, orang yang jujur, baik hati, dan ramah justru lebih mudah menjadi target. Bagaimana menurut Anda? Orang yang mudah diremehkan bukanlah orang yang lebih rendah dari yang lain. Sebaliknya, mereka justru adalah orang-orang baik yang menghargai keharmonisan dengan lingkungan sekitar, menghormati orang lain, dan penuh empati. Karena itu, jika Anda diremehkan, jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Saya ingin Anda lebih percaya diri. Meremehkan orang lain adalah salah satu bentuk perundungan, bukan? Dulu, seringkali ada pandangan salah yang menyalahkan korban dengan mengatakan, orang yang dirundung juga punya masalah atau orang yang diremehkan pasti ada salahnya. Pandangan ini sering digunakan untuk mengaburkan masalah. Tapi, itu sama sekali tidak benar. Masalahnya ada pada orang yang dengan sengaja melontarkan kata-kata kasar dan menunjukkan sikap merendahkan. Wajar jika orang yang mendengarnya merasa sakit hati. Namun, yang terjadi adalah korban justru yang terus-menerus merenung. Apakah aku yang salah? Apakah aku memang pantas diremehkan? Di mana salahku? Seharusnya aku menjawab apa tadi? Mereka menjadi tertekan dan merasa menyesal karena tidak bisa membalas ucapan tersebut. Jika ini terjadi setiap hari, apa akibatnya? Seseorang bisa mulai memasang wajah datar dan berpura-pura tidak merasakan apa-apa, hingga akhirnya menderita depresi dan kehilangan semangat untuk melakukan apapun. Saat ini, tindakan meremehkan dan memandang rendah orang lain, baik oleh rekan kerja, atasan, di sekolah, maupun di lingkungan keluarga, dikenal sebagai pelecehan moral atau perundungan verbal. Korban yang berhasil mengumpulkan bukti dan melaporkannya bahkan bisa mendapatkan ganti rugi. Begitulah seriusnya masalah ini. Sayangnya, orang-orang yang melakukan hal seperti ini dalam kehidupan sehari-hari ada di mana-mana. Oleh karena itu, saya sangat berharap Anda bisa melindungi diri dengan baik agar tidak terluka oleh tindakan jahat semacam itu. Orang yang suka memandang rendah dan merasa superior, kita sebut saja si superior, memiliki ciri-ciri yang sangat mudah dikenali, bahkan oleh anak SD sekalipun. Pertama, mereka hanya membicarakan diri sendiri dan suka sekali pamer tanpa mau mendengarkan orang lain. Mereka akan bercerita betapa hebatnya diri mereka, barang branded apa yang mereka miliki, betapa mewahnya rumah mereka, atau menyebutkan ada orang terkenal di antara teman alumni atau kerabat mereka. Ceritanya akan semakin membesar. Jika didengarkan baik-baik, sebenarnya bukan mereka yang hebat, melainkan teman atau kerabatnya yang terkenal. Tapi bagi mereka,
Kenal dengan orang hebat berarti diri mereka juga hebat. Karena sikapnya ini, seringkali mereka ditertawakan di belakang. Selain itu, orang seperti ini sama sekali tidak mau mendengarkan cerita orang lain. Ini karena mereka merasa dirinya lah yang paling benar. Pendapat orang lain akan diabaikan. Seolah-olah dunia ini hanya ada di dalam kepala mereka. Sudut pandang mereka sangat egosentris, dan mereka bertingkah seakan-akan merekalah orang terpenting di dunia. Sungguh mengerikan betapa mereka tidak memikirkan perasaan atau posisi orang lain. Mungkin Anda berpikir, biarkan saja mereka bicara. Tapi, bagian pentingnya ada di sini. Ketika orang ini mulai bertanya atau melemparkan topik kepada Anda, itu bukan karena mereka tertarik, melainkan karena mereka sedang mencari celah untuk meremehkan Anda demi memuaskan rasa superioritas mereka. Orang seperti ini suka mengkritik, menjatuhkan, dan memandang rendah orang lain untuk mengangkat dirinya sendiri dan berkata, "Lihat, betapa hebatnya aku." Mereka juga sangat pencemburu dan memiliki rasa rendah diri yang mendalam, sehingga mereka tidak suka melihat kesuksesan atau kebahagiaan orang lain. Mereka memiliki jiwa kompetitif yang berlebihan dan selalu ingin menunjukkan bahwa mereka tidak kalah. Entah kenapa, mereka sangat pandai menemukan kegagalan atau kelemahan orang lain. Bahkan pernyataan yang diucapkan dengan rendah hati pun bisa mereka pelintir. Mereka akan mengkritik dan meremehkannya seolah-olah baru saja memenangkan pertempuran besar. Lalu dengan wajah sombong, mereka menegaskan keunggulannya. Jika Anda dianggap sebagai saingan oleh orang seperti ini, bersiaplah, karena latar belakang pendidikan, pekerjaan orang tua, pasangan, hingga nilai anak Anda akan dibandingkan agar mereka bisa merasa lebih unggul. Ini benar-benar melelahkan. Demi membuktikan bahwa nilai diri mereka lebih tinggi dari orang lain, mereka bahkan menganggap kesuksesan orang lain sebagai kegagalan pribadi. Akibatnya, mereka tidak bisa bekerja sama atau membangun kepercayaan untuk menyelesaikan pekerjaan bersama. Tentu saja, meskipun mereka salah, mereka tidak akan pernah mengakuinya. Bagi mereka, meminta maaf adalah tanda kekalahan, jadi mereka akan menyalahkan orang lain. Mengapa mereka melakukan itu? Alasan si superior bersikap seperti itu sebenarnya sederhana. Mereka hanya ingin menarik perhatian dan diakui oleh orang lain. Dengan menunjukkan bahwa mereka lebih unggul, mereka ingin mendominasi, mengendalikan orang lain sesuai keinginan mereka, dan memamerkan kekuatan mereka. Dengan begitu, mereka berharap semua orang akan mengakui kehebatan mereka. Dalam istilah modern, mereka adalah orang yang haus validasi. Mengapa mereka begitu butuh pengakuan? Mungkin terlihat seperti mereka sangat narsistik dan punya harga diri yang tinggi. Namun, sebenarnya di lubuk hati mereka merasa cemas dan tidak yakin dengan kemampuan mereka sendiri. Untuk menutupi kecemasan dan kelemahan itu, mereka justru menunjukkan sikap yang sebaliknya, menjadi sombong, meremehkan, dan menyerang orang lain sebagai bentuk pertahanan diri. Karena alasan itulah, mereka sangat kompetitif. Tidak bisa berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain, dan selalu berusaha membuktikan bahwa merekalah yang lebih unggul. Ibaratnya, mereka seperti anjing kecil yang menggonggong keras dari kejauhan. Begitu kita dekati, ia justru akan menunjukkan perutnya dan mengibaskan ekor. Nah, mereka adalah versi manusianya. Jadi, bagaimana cara menghadapi orang seperti ini? Saya akan ajarkan 6 cara. Mulai sekarang, kita sebut orang ini si superior. Ya, pertama, jangan ditanggapi. Cukup dengarkan saja. Saat Anda bertemu dengan si superior dan mulai diremehkan, jangan terpancing emosi. Misalnya, Anda dan dia saling menunjukkan foto keluarga. Ketika Anda menunjukkan foto putri kecil Anda yang sedang tersenyum manis, si superior dengan cepat akan menemukan giginya yang ompong. Sambil menunjuk foto itu, dia akan tertawa mengejek. Ih, anakmu ompong, ya? Kayak nenek-nenek. Padahal, orang normal yang melihat foto itu akan paham bahwa itu adalah masa pergantian gigi susu dan akan berkata, lucunya. Tapi si superior berbeda.
Mereka akan menyoroti hal yang paling membuat orang lain tidak nyaman dan menjadikannya bahan ejekan. Orang dewasa bisa bertingkah seperti anak SD, berteriak-teriak mengejek. Siapapun pasti akan kesal mendengarnya. Tapi, jika Anda meladeninya, Anda hanya akan masuk ke dalam permainannya dan menambah stres yang tidak perlu. Jadi, tanggapi dengan santai. Oh, menurutmu itu lucu, ya? Sekarang memang masanya ganti gigi susu, kok. Dengan senyum ringan, Anda mengalihkan pembicaraan dan tidak memberi ruang untuk membahas putri Anda lebih jauh. Itulah kemenangan Anda. Dengan sikap dewasa seperti ini, si superior tidak akan bisa melanjutkan ejekannya, dan percakapan akan berakhir secara alami tanpa membebani Anda. Ini adalah cara menjaga hubungan yang baik tanpa memicu konflik yang tidak perlu. Kedua, penuhi rasa superioritasnya. Si superior sangat ingin diakui oleh orang lain. Jadi, manfaatkanlah psikologi ini. Dengan tulus mengakui pendapatnya atau bahkan memujinya terlebih dahulu bisa menjadi cara yang efektif. Kita sebut ini strategi pujian maut. Contohnya, sebelum dia mulai, katakan, "Pak, Bu, Nama, selamat sore. Anda selalu bekerja keras." Ya. Cara kerja Anda hebat sekali. Pujian ini akan memuaskan hasratnya untuk diakui. Setelah itu, si superior akan merasa senang karena diakui, dan kemungkinan besar tidak akan lagi mencoba meremehkan Anda. Ibaratnya, tinju yang sudah diangkat jadi bingung mau dipukulkan kemana. Meskipun tidak tulus dari hati, sedikit pujian bisa menghentikan serangan dan ucapan merendahkan dari mereka. Bukankah itu harga yang murah? Dengan memberikan respons positif, Anda juga menunjukkan kedewasaan emosional dan menjaga suasana tetap kondusif. Tapi ingat, Anda tidak perlu memaksakan diri untuk setuju dengan pendapatnya jika itu bertentangan dengan prinsip Anda. Sampaikan pendirian Anda secukupnya, sambil tetap mengakui pendapatnya secara cerdas untuk meredakan ketegangan. Selain itu, jangan terlalu banyak memuji, karena mereka akan menganggapnya serius dan menjadi terlalu besar kepala. Diperlukan teknik untuk melakukannya secukupnya. Ketiga, jaga jarak. Bagi Anda yang harus berhadapan dengan si superior setiap hari, pasti sangat melelahkan. Terlalu sering berinteraksi dengan orang seperti ini akan memberikan pengaruh buruk, menumpuk stres, dan bisa membuat Anda sakit, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Karena itu, jagalah jarak yang wajar untuk melindungi diri Anda. Misalnya, jika si superior adalah rekan kerja Anda, batasi interaksi hanya sebatas salam dan urusan pekerjaan. Saat istirahat, hindari topik-topik pribadi. Jangan terlibat lebih dari yang diperlukan. Keempat, hadapi dengan tenang. Jangan emosional. Si superior selalu melihat interaksi sebagai ajang menang atau kalah. Jika targetnya marah, panik, atau emosional, mereka akan sangat senang dan semakin meremehkannya. Karena itu, meskipun Anda diremehkan, jangan pernah terpancing emosi. Kuncinya adalah menjaga ketenangan dan merespons dengan sikap yang dingin. Jika Anda terpaksa berbicara dengannya dan harus mendengarkan bualannya, coba sekali-kali sampaikan pendapat atau pemikiran Anda dengan tegas. Si superior mungkin meremehkan Anda, menganggap Anda sebagai orang yang tidak percaya diri, penurut, dan tidak akan membantah mangsa yang empuk untuk dikendalikan. Ketika Anda yang selama ini mereka anggap penurut tiba-tiba berani mengutarakan pendapat, mereka akan sangat terkejut. Selain itu, si superior yang hanya suka bicara tanpa memikirkan orang lain seringkali tidak mampu melakukan percakapan dua arah. Mereka pandai membanggakan diri, tapi coba lemparkan topik yang sama sekali berbeda. Mereka mungkin tidak bisa mengikutinya dan hanya bisa terdiam dengan mulut ternganga. Tentu ada kalanya kesabaran Anda habis setelah sekian lama diremehkan dan dihina. Jika saat itu tiba, jangan ragu untuk meledak. Anda bisa membentaknya dengan keras atau menyampaikan argumen yang sangat logis hingga ia tidak bisa berkata-kata. Setelah itu, si superior tidak akan berani lagi meremehkan Anda dan akan menjauh. Kelima, abaikan.
Si superior memiliki keinginan kuat untuk memuaskan rasa superioritasnya. Mereka sengaja mengucapkan kata-kata yang menyakitkan untuk melihat reaksi Anda, wajah tidak senang, emosi, atau tangisan. Melihat reaksi itu membuat mereka sangat puas. Oleh karena itu, tidak memberikan reaksi sama sekali, tidak menunjukkan ekspresi apapun adalah cara yang sangat efektif. Coba perhatikan, wajah orang yang sengaja menyindir atau berbuat jahat biasanya menunjukkan senyum sinis yang sulit dilupakan, sambil menatap wajah kita dengan saksama. Tapi, jika Anda pura-pura tidak mendengar dan bersikap acuh tak acuh, ekspresi mereka akan langsung berubah menjadi halo. Mereka bingung karena Anda tidak bereaksi seperti yang diharapkan. Jika Anda terus mengabaikannya, Anda tidak akan lagi menjadi targetnya. Dan dengan berhasil menangani situasi dengan tenang, kepercayaan diri Anda pun akan meningkat. Keenam, mundur selangkah dan lihat dari sudut pandang lain. Misalnya, ketika si superior berkata, "Kamu tidak berguna," Anda pasti merasa terpukul. Orang yang serius mungkin akan berpikir, apakah aku memang tidak berharga? Tapi, saya ingin Anda ingat bahwa itu hanyalah perkataan si superior. Bukan berarti semua orang berpikir demikian. Selain itu, kata tidak berguna itu hanya ucapan asal dari mereka, bukan kritik yang menunjuk pada kelemahan Anda yang sesungguhnya. Anda merasa terpukul bukan karena itu adalah fakta, tetapi karena ucapan itu menyentuh rasa cemas yang sudah ada di dalam diri Anda. Ini adalah sesuatu yang saya pelajari dari seorang psikolog. Satu lagi yang saya pelajari dari psikolog adalah, ketika Anda diremehkan atau dibentak, cobalah mengubah sudut pandang Anda. Alih-alih melihatnya secara personal, lihatlah si superior dari sudut pandang yang lebih objektif. Anda akan menyadari, oh, dia butuh merendahkan orang lain untuk merasa baik, atau jelas sekali dia tidak puas dengan dirinya sendiri, atau dia mengkritik kekuranganku, padahal itu adalah sifatnya sendiri. Dengan begitu, Anda akan mengerti dengan jelas. Dengan cara ini, seberapapun Anda diremehkan, Anda akan tahu, ini bukan berarti aku tidak berharga. Ini bukan salahku. Anda bisa melindungi hati Anda. Kemudian, akuilah luka di hati Anda sendiri. Ya, hatiku sedang terluka sekarang. Dengan begitu, Anda akan bisa berpikir, yang salah bukan aku, tapi si superior yang telah meremehkan dan menghinaku. Pikiran ini akan memulihkan perasaan positif terhadap diri sendiri dan mengembalikan kepercayaan diri Anda. Si superior menyerang Anda bukan karena kesalahan Anda, tetapi karena masalah pada diri mereka. Ingatlah dengan jelas, tidak ada seorang pun, termasuk si superior, yang berhak merusak hidup Anda. Kali ini, saya telah membagikan cara menghadapi situasi ketika Anda diremehkan, dipandang rendah, atau diejek. Sebagai penutup, saya akan mengajarkan kata-kata ajaib yang bisa mengubah lawan bicara yang menyebalkan menjadi pendukung Anda. Ketika seseorang mengkritik atau mengatakan hal yang tidak menyenangkan seperti, "Kamu payah di bagian ini," jawablah dengan tulus, "Terima kasih atas masukannya. Masukan dari Anda sangat berharga agar saya bisa terus belajar." Dengan begitu, kritik atau sindiran itu berubah menjadi bimbingan yang mendidik. Orang yang mengatakannya, yang tadinya berniat jahat, justru akan merasa senang. Suasana pun tidak menjadi rusak, dan dalam beberapa kasus, mereka bahkan bisa berbalik menjadi pendukung Anda. Ini adalah kata-kata yang sangat baik. Jika Anda memiliki ketenangan hati, cobalah menggunakannya. Anda sekalian pasti berpikir bahwa menyenangkan orang lain itu wajar. Dan jika ucapan Anda menyakiti seseorang, Anda akan merasa sangat bersalah dan segera meminta maaf. Orang-orang yang sering menjadi korban si superior biasanya adalah orang-orang yang memiliki kebaikan hati seperti itu. Karena itulah, Anda juga bisa memahami rasa sakit orang lain yang terluka dan bisa menjadi pendukung bagi mereka. Jangan lagi menyalahkan diri sendiri. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh kata-kata orang yang meremehkan Anda. Milikilah kepercayaan diri yang lebih besar. Ingatlah selalu, nilai diri Anda tidak ditentukan oleh perkataan orang lain. Sepertinya waktu kita sudah habis.
Bagi Anda yang sudah menonton hingga akhir, silakan tinggalkan komentar. Andalah targetnya. Dan jika pesan ini menyentuh hati Anda, silakan bersiap untuk menerima pesan berikutnya dengan cara subscribe dan memberikan like. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah mendengarkan.